Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita agak berbeda situasinya. Jadi kita akan berbicara, biasanya kalau teman-teman lihat saya selalu sendirian nih ya. Tapi di video kali ini saya ditemani oleh salah seorang sahabat saya, salah seorang mentor saya dalam dunia HR ya. Dunia IR, dunia HR, dan saya banyak berguru dari beliau. Ya, kita tetap akan membahas gak jauh-jauh dari masalah HR. Khususnya kalau saya biasanya paling suka ngomongin tentang IR. Di sebelah saya ada Pak Evan namanya. Assalamualaikum Pak Evan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Jadi Pak Evan ini sudah saya kenal sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Bahkan perlu teman-teman ketahui, dalam karir profesional saya itu beberapa kali sempat diinterview oleh beliau. Teman sayangnya nggak diterima waktu itu, nah, kan? Jadi nggak tahu, mungkin Pak Evan nggak suka sama saya pada saat itu ya, nobody knows lah ya. Tapi ya udah, itu masa lalu. Akhirnya saya memaafkan saya sendiri, nggak memaafkan beliau gitu ya. Jadi kita sekarang ketemu dalam beberapa kegiatan di IR, di HR, dalam kegiatan beberapa proyek, dan saya banyak berguru dari beliau tentang masalah HR ya. Karir beliau di dunia HR sudah melanglang buana sampai ke perusahaan-perusahaan luar ya. Dan beliau selalu memimpin departemen yang sangat besar di HR ya. Reportnya sampai ke negara-negara yang letaknya di ujung-ujung dunia. Jadi jauh kalau dari Indonesia ya. Baik, Pak Evan, kita ini kan sekarang sedang berada dalam situasi yang kalau menurut saya sungguh menarik kalau kita melihat dari sisi SDM atau HR, Pak Evan. Yeah. Kita tahu negara kita hari ini sedang mengalami perubahan. Harapannya sih menjadi lebih bagus lah ya. Perubahan salah satunya kita punya perubahan berbagai hukum yang bersentuhan dengan ketenagakerjaan. UJK. Wah, ini topik seru ya kan? Seru, ya. UJK itu udah jelas tuh. Dimulai dengan waktu niatnya pertama, diskusinya, sampai dengan proses ketok palunya, dengan berbagai pro dan kontranya. Terakhir kita dengar juga tentang masalah putusan MK-nya. Terus di lapangan pun ternyata Pak Evan itu banyak sekali pro dan kontra. Baik di kelompok teman-teman pengusaha, teman-teman HR, maupun di kelompok teman-teman serikat. Banyak sekali pro dan kontranya. Dan ini berdampak pada berbagai praktek-praktek ketenagakerjaan di perusahaan. Nah, kalau Pak Evan sendiri sebagai salah seorang yang senior dalam dunia per-HRD-an, bagaimana nih Pak Evan melihatnya? Pak. Waduh, Pak Den ini bisa aja gitu kan ya. Gimana? Jadi mungkin pertama-tama disclaimer dulu gitu Pak. Oh, disclaimer. Oke. Disclaimer. Jadi memang saya kenal Pak Denny baik gitu, dan saya sangat respect beliau dari segi pengetahuan industrial relations, bisa dikatakan mungkin one of the best di Indonesia. Saya katakan jadi bisa dijadikan referensi buat teman-teman gitu kan ya. Berarti interview saya kemarin diterima ya Pak? Bisa dijadikan referensi buat teman-teman kalau misalnya mau cari pengetahuan mengenai industrial relations gitu. Nanti yang saya respect. Jadi yang kemarin di interview nggak bisa itu sebetulnya karena nggak kuat gaji aja Pak gitu kan. Jadi karena gajinya udah jauh gitu kan ya, saya bilang sama Pak Denny maaf gitu kan ya, masih belum bisa gitu kan ya. Mungkin Pak Denny bisa mengganti saya gitu. Iya. Oke. Nah, berkaitan dengan human resource memang topik yang sangat menarik sih Pak. Artinya balik lagi kita bicara massa yang cukup besar di Indonesia ya. Industri di Indonesia ini kan kebanyakan memang masih mass human resource ya. Jadi memang banyak sekali industri-industri yang bergantung dengan human resource. Orangnya banyak gitu kan ya. Saya ada di beberapa perusahaan yang terus terang karyawannya juga banyak sekali dan semuanya dilakukan secara manual gitu ya. Nah, bisa dikatakan memang industri di Indonesia ini bergantung dengan ketenaga kerja ya. Nah, akibatnya gitu kan ya, memang dengan beban perusahaan yang cukup besar dalam ketenagakerjaan, terutama dalam biaya ketenagakerjaan, perusahaan ini juga harus pinter-pinter mengelola gitu kan human resources di sana gitu kan ya. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi salah satu alasan atau mungkin salah satu
objektif dari pemerintah berkaitan dengan keluarnya undang-undang gitu ya, undang-undang yang mengatur banyak hal yang berkaitan dengan human resources gitu Pak. Nah memang gitu kan ya, konsekuensinya adalah itu tadi undang-undang yang dikeluarkan impact-nya kan seperti change management ya Pak Denny ya, kalau kita ngeluarin undang-undang jadi nggak bisa langsung jadi gitu ya. Mungkin intentionnya bagus, tujuannya bagus ya, tapi proses kesananya itu banyak menimbulkan friksi gitu kan. Ya, friksi-friksi yang memang harus kita jembatani gitu. Karena dari sisi industri sendiri ya bisa dikatakan memang dengan keluarnya undang-undang ini apakah diuntungkan atau tidak itu memang banyak debates ada di sana gitu kan ya. Tapi dari segi intentions dari pemerintah itu memang kalau dikatakan tujuannya adalah untuk bisa mengencourage investasi dengan industri yang lebih kompetitif gitu kan ya itu tadi memang sesuatu yang ingin dicapai di sana gitu. Cuma di sini Pak Evan banyak juga teman-teman kita yang menanggapi berbeda tuh. Betul. Mereka berbicara tentang sebenarnya untuk menambah investasi misalkan nggak perlu harus merubah undang-undangnya, ya kan? Kalau sekarang isunya adalah masalah productivity, misalkan produktivitas di perusahaan terkesan sangat rendah misalkan. Ayo kita cari sumbernya apa masalahnya, ya kan? Kalau di lapangan mungkin lebih banyak berbicara, karena kebanyakan karyawan bolos, misalkan begitu. Ayo kita selesaikan yang bolos ini, kan? Atau kebanyakan karyawan kompetensinya kurang, ayo kita sekolahin, misalkan gitu. Ada yang banyak yang bandel, ayo kita sikat yang bandel, kan begitu. Bukan dengan merubah hukumnya. Ada juga yang berpendapat lagi, sebenarnya bukan hukumnya yang perlu diganti, tetapi penegakannya. Karena dalam konteks ketenaga kerjaan ini kan pelaku besarnya ini. Betul. Ada perusahaan, diwakili teman-teman kita di HR, ada karyawan dan teman-teman serikat, kemudian ada pemerintah. Apa yang dilakukan oleh kedua teman kita ini yang ada di pihak perusahaan maupun di pihak karyawan atau serikat ini itu banyak bergantung kepada skenario regulator yang diatur oleh si pemerintah tadi. Ya kan? Jadi ada sebagian yang juga menyoroti. Sebenarnya isunya bukan interaksi, kalau Bapak tadi sebut friksi ya. Bukan friksi itu yang jadi fokus utamanya, isu utamanya. Sebenarnya bagaimana sih penegakan dari aturan ini di lapangan gitu. Karena mereka juga masih menyoroti, mohon maaf banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tutup mata. Contohnya sih seperti itu. Gimana tuh Pak? Nah, ini makanya antara intentions dengan policy ini kayaknya itu tadi yang harus diluruskan ya. Karena kalau intentionnya adalah investasi atau mungkin productivity gitu ya. Tapi kayak ini, orang sakitnya apa tapi obatnya beda gitu. Orang sakit gigi misalnya tapi dikasih sakitnya obatnya obat pusing misalnya, beda, giginya tetap sakit tapi mungkin pusingnya hilang gitu, tapi intinya adalah giginya masih belum terselesaikan gitu. Nah itu mungkin yang terjadi. Jadi akhirnya karena saya sebagai praktisi HR saya juga melihat banyak sekali opportunities untuk efisiensi misalnya ya kan? Tidak harus memotong benefit, tapi kita ngomong productivity harus dinaikkan ya. Karena productivity di Indonesia kalau saya lihat mungkin bisa sepersekian dari yang ada di luar negeri gitu. Yang intinya adalah kalau kita bisa upscaling ya, kalau kita bisa menaikkan kompetensi dari teman-teman yang ada di Indonesia gitu, saya yakin ya itu tadi perusahaan-perusahaan ini juga akan bisa kompetitif yang di Indonesia gitu. Jadi ujung-ujungnya saya ngelihat sih mungkin ada disconnect ya Pak Denny ya gitu kan, antara apa sih yang ingin di-tackle dengan apa sih yang dilakukan gitu. Karena ujung-ujungnya dari segi pemerintah mungkin melihatnya adalah mereka melihat dari satu sisi, tapi harus dilihat juga kira-kira bagaimana sisi yang lain yang sebagai praktisi mungkin diundang untuk bisa audiensi misalnya, bagaimana sih untuk bisa meningkatkan produktivitas itu. Kayaknya berarti mungkin itu ide bagus kalau pemerintah mengundang perwakilan dari HR barangkali ya. Iya, bisa jadi. Pak diundang untuk memberi masukan kepada pemerintah gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Pak Denny juga gitu kan ya. Saya akan nggak merdeka gitu kan. Ya. Bagus. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan Pak Evan kan selama ini kan berada dalam posisi selama ini mewakili perusahaan ya Pak. Sebagai profesional, bagian dari senior manajemen di perusahaan.
terus banyak berinteraksi dengan teman-teman serikat di banyak perusahaan tempat Pak Evan beraktivitas selama ini. Kan mungkin sebagian besar semua sudah unionize ya Pak ya, sudah punya serikat. Bagaimana sih Pak Evan melihat kondisi serikat pekerja kita hari ini di Indonesia? Menarik sekali. Iya. Nggak usah takut Pak, ini penonton juga pada teman-teman serikat semua nih Pak. Ada di sini juga. Nggak apa-apa, penonton di ruangan ini juga tuh banyak serikat. Silakan. Jadi ini menarik sekali, topik yang menarik sekali yang saya pikir bisa menjadi salah satu, mungkin kalau di kuliah bisa dijadikan salah satu topik kuliah gitu. Satu SKS ya. Satu SKS sendiri gitu, ya, serikat pekerja gitu ya. Ya karena terus terang yang muncul beritanya adalah seolah-olah konflik yang terjadi ini tidak bisa diselesaikan karena itu tadi tidak bisa ketemu antara serikat sama pengusaha gitu. Bagi saya solusinya atau mungkin cara untuk bisa menyelesaikan simpel, sebenarnya masalah komunikasi kadang-kadang ya. Karena saya lihat serikat ini intention atau mungkin niatnya juga bagus. Karena saya yakin serikat di Indonesia nggak mau kalau perusahaan di mana mereka bekerja juga akan turun atau mungkin mereka nggak bisa kompetitif perusahaannya ya. Jadi paling nggak ada satu titik bahwa mereka sebetulnya ingin perusahaan itu juga bisa kompetitif. Perusahaan selamat ya. Perusahaan selamat ya kan, bisa bersaing. Siapa sih yang nggak mau perusahaannya maju? Ya, tapi bukan kopi selamat ya. Bukan kopi selamat. Bukan sarung selamat ya. Jadi perusahaannya harus selamat. Perusahaannya selamat. Oke. Selamat. Jadi bisa bersaing. Iya. Jadi memang titik itu yang seharusnya memang sering dimunculkan ya. Betul. Karena tujuannya sama sebetulnya. Ya. Tujuannya sebenarnya sama. Ya. Dari perusahaan sama serikat tujuannya sama. Tinggal diurut aja sebetulnya permasalahannya ada di mana. Gitu. Jadi kalau saya permasalahannya masalah komunikasi. Jadi transparansi sama komunikasi. Seberapa jauh perusahaan mau transparan, seberapa jauh karyawan juga mau atau serikat pekerja juga mau transparan. Gitu. Jadi sehingga ada titik temu di sana. Gitu. Ini menarik nih Pak. Pada saat Bapak bilang transparan, betul. Ini adalah sebuah istilah yang ternyata banyak disalahartikan di lapangan. Betul. Menurut saya ya. Iya. Ada yang bilang bahwa transparansi itu sebagian kelompok berpendapat transparansi artinya harus telanjang Pak. Harus terbuka semua, nggak ada yang ditutup-tutupin. Tapi ada yang kelompok lain yang berpendapat bahwa being transparent itu bukan berarti saya membuka semuanya, tetapi ada batasan-batasan yang memang kita tidak perlu harus share, misalkan seperti itu sesuai posisi kita masing-masing. Nah kalau Pak Evan bagaimana? Jadi buka-bukaan ya Pak ceritanya. Iya. Pak, maksudnya kan supaya kita semua yang dengar ini kan baik HR, non HR, manajemen, serikat, teman-teman karyawan. Biar mereka pada paham lah. Iya, betul. Ya, jadi transparansi itu memang bukan terbuka semuanya gitu kan. Kalau terbuka semuanya balik lagi kematangan untuk menerima informasi juga beda-beda gitu Pak ya. Jadi transparansi bagi saya adalah apa sih yang dibutuhkan, informasi apa yang dibutuhkan oleh serikat pekerja misalnya untuk mereka bisa mewakili pekerjaan atau mereka menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Karena serikat pekerja ini kan mewakili pekerja seolah-olah gitu kan ya, mereka itu berhadapan dengan manajemen untuk bisa well-being lah ya, ngomongnya well-being dari pekerjaan gitu. Nah kira-kira apa sih yang dibutuhkan? Jadi perusahaan juga harus bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh serikat pekerja ya kan, sehingga mereka terinform ya kan dengan baik gitu kan ya. Nah permasalahannya adalah kadang-kadang minta sesuatu yang di luar dari konteks gitu kan ya. Itu yang terjadi ya. Jadi udah dibukain dikit mintanya lebih banyak lagi gitu kan ya. Jadi kadang-kadang itu yang memang harus di garis bawahi gitu kan. Oke. Jadi contoh dalam praktek nih yang mungkin kita sama-sama sering alami nih. Pada saat pembicaraan mengenai bonus. Iya, betul. Ya kan, bonus tahunan. Terus perusahaan mengklaim bahwa tahun lalu kita memang ada kenaikan bagus, maka kita berikan bonus segini. Terus teman-teman dari serikat akan bilang, Pak tunggu dulu, itu kita baru dapat info bahwa kita perusahaan baru mendirikan perusahaan bikin pabrik baru, ada 7 pabrik baru nih tahun lalu. Berarti kan extraordinary ini kenaikannya. Terus revenue kita, kami dengar infonya meningkatnya 2 digit lebih, gitu kan.
atau pakai kalkulator mana gitu ya, digit mana gitu. Nah, sehingga untuk kami bisa memahami usulan dari perusahaan, kami butuh bukti bahwa memang Bapak dari perusahaan memang untung sekian. Kami minta financial report. How do you respond? Itu sering sekali Pak. Jadi yang diminta buka-bukaan semuanya gitu kan. Kira-kira gimana tuh Pak? Yang jadi serikat pun gitu, juga harus ngerti financial management. Yes. Ya. Jadi serikat selama ini mungkin taunya adalah untung atau rugi gitu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana sih sebuah perusahaan itu dijalankan dari segi finance. Ya. Karena apa? Bisa jadi misalnya perusahaan itu investasi di mana-mana, ya kan? Tapi padahal perusahaannya itu rugi misalnya, ya. Bisa jadi, ya. Itu yang pertama. Bisa gitu yang nomor ya, 2 bisa jadi Pak. Gitu kan, ya. Karena perusahaan kalau misalnya lagi growth, yang dipikir adalah bagaimana dia bisa memperluas pasar dulu. Ya. Untungnya mungkin ditunda dulu. Ada namanya deferred loss gitu ya. Jadi untungnya bisa ruginya bisa diabsorb lah gitu kan ya. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Terus yang kedua, pocketnya juga beda-beda gitu ya. Pocket antara untuk investment dengan pocket tenaga kerja itu juga sebenarnya berbeda gitu kan ya. Karena kalau kita ngomong investment itu kan one go sebetulnya, sekali jalan investasi selesai gitu. Tapi kalau kita ngomong manpower cost itu kan kalau misalnya kita udah masukkan ke dalam nggak akan bisa dikurangin gitu, karena itu akan menjadi recurring cost terus gitu kan ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin teman-teman di serikat mungkin perlu lebih bagus lagi gitu, karena misalnya sama-sama kita belajar mengenai financial management dari sebuah perusahaan misalnya. Jadi mereka juga bisa tahu, terinform, itu nomor 1 ya. Terus mereka juga harus mengerti mengenai konsekuensi dari keputusan yang diambil misalnya ya kan? Misalnya mereka menuntut, waduh uang pensiun harus naik misalnya ya, atau mungkin tunjangan harus naik gitu kan ya. Dan mereka juga harus ngerti kira-kira konsekuensi dari menambah sekian persen tunjangan itu impact-nya apa sih in the long term. Jadi bukan hanya short term tapi long term. Jadi nomor 2, teman-teman juga harus terekspos mengenai bagaimana implikasi ke depannya, future gitu. Jadi bukan hanya ngomong sekarang gitu kan ya. Sekarang mungkin bisa untung perusahaan, tapi pada saat terjadi banyak perubahan bisa jadi kan Pak gitu kan ya. Tiba-tiba perusahaan langsung jeblok gitu ya, langsung salesnya turun. Tapi bebannya terlalu besar misalnya di sini gitu. Jadi mungkin itu juga harus bisa dipertimbangkan juga buat teman-teman serikat gitu kan ya, untuk lebih memperkaya diri ya. Artinya akan sangat baik apabila kedua pihak yang berdiskusi tentang masalah bonus tadi memang memahami cara pandang pengelolaan perusahaan masing-masing, betul ya kan? Jadi nggak setengah-setengah kan gitu ya. Iya, betul. Itu mungkin yang menyebabkan kira-kira 10 tahun lebih yang lalu saya mendengar ada beberapa teman-teman serikat itu secara masif mereka membuka kelas-kelas untuk para pengurusnya, belajar hal sederhana yaitu membaca financial report. Betul. Itu bagus gitu kan. Dan satu saya di hampir sekian kelas saya selalu sampaikan itu adalah hal yang bagus. Artinya sebuah langkah maju yang ditempuh, yang diambil oleh teman-teman dari para pengurus pada saat itu untuk membuat kader-kadernya paham cara membaca financial report. Betul. Seperti misalkan pada saat saya sebagai pengurus serikat nanya ke Pak Ivan seperti itu, pertanyaannya kan nanti berbalik. Dan kalau aku tunjukin kamu financial report, kira-kira kamu bisa baca nggak Den? Kan gitu. Iya, saya kan bingung. Isinya cuma angka-angka, itu gimana bacanya itu, yang saya cari apa gitu kan? Gaji saya juga nggak kelihatan di situ kan gitu. Jadi bagaimana? Nah, kalaupun itu dikasih kita nggak ngerti baca juga, ya makin salah kaprah kan, percuma juga. Percuma, gitu. Iya. Maka jadi informasi itu ini Pak, jadi informasi itu power, ya kan? Tapi juga menimbulkan konsekuensi kan sebetulnya. Gitu kan, ya. Konsekuensinya apa kalau misalnya saya kasih informasi? Kalau salah baca, ya kan, bisa aja keputusannya atau mungkin responnya jadi berbeda. Gitu. Jadi memang harus ada pengetahuan ke sana. Gitu. Nah tapi kalau saya lihat dari segi perusahaan sendiri, gitu kan ya, itu juga harus punya responsibility, gitu kan. Responsibility dalam artian karena perusahaan ini kan terus terang mewadahi, gitu kan ya, mewadahi keseluruhan. Karena serikat juga karyawan, gitu kan ya. Perusahaan juga harus memiliki program yang bagus juga bagaimana untuk membina atau mungkin memberikan pengetahuan kepada serikat pekerja hari ini. Ya. Artinya bagus juga apabila dari pihak manajemen atau perusahaan mendukung training. Nah itu tadi peningkatan kompetensi, peningkatan di luar dari kompetensi
dia sebagai karyawan di bidangnya. Betul. Iya. Jadi para pengurus serikat pekerja, yuk nih bantu kamu ikut sekolah keuangan. Iya, exactly. Jadi kalau misalnya ini jadi ada ide baru gitu ya. Yes. Jadi kalau misalnya untuk menjadi seorang serikat pekerja yang baik, gitu, ada kompetensinya. Ya kan? Gimana kalau di BNSP kan? Nah, kedengaran. Nanti dikat ya. Jadi ada kompetensinya, Oke. gitu kan ya. Terus nanti kita bisa katakan bahwa untuk menjadi seorang serikat pekerja yang baik, behaviornya seperti ini, Yes. ya kan. Kemudian kompetensinya seperti ini, developmentnya seperti ini. Gitu. Very good. Iya. Ini teman-teman serikat, masukannya valid nih. Jadi pada saat kita akan berdiskusi, berbicara, berunding, bernegosiasi tentang sesuatu hal, maka pastikan kita juga memiliki pengetahuan yang seimbang. Betul. Gitu kan Pak ya? Ya. Sehingga pada saat kita minta sesuatu, Pak aku minta financial report, dikasih public reportnya aja misalkan, kita sudah bisa baca. Oh Pak, oke Pak, yang Bapak tawarin lebih besar daripada yang sebenarnya ini. Oh, saya terima. Dan begitu. Atau itu mencerminkan tingkat productivity yang rendah, tapi kok saya mintanya segini gede ya, kan jadi malu saya gitu kan. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Sehingga kita bisa tanda kutip agak tahu diri. Ini isunya productivity Pak. Isunya apa sih Pak productivity? Masalah material, masalah mesin, method, atau masalah human? Ternyata banyak masalah humannya. Banyak lost time-nya karena manusianya yang nggak sesuai target, yang kenapa nggak sesuai target karena banyak nggak masuk misalkan dan sebagainya. Betul. Nggak capai target. Nah sehingga itu harus diperbaiki. Betul. Nah sehingga kalau kita memiliki pengetahuan yang sama tentang suatu hal yang mau dibahas demi kepentingan kapal kita bersama ini, maka ujungnya pasti kita akan menuju satu titik yang kita sama-sama setujui ke sana. Kita sama-sama akui bahwa ini diperlukan kan gitu kan. Iya. Gitu. Jadi nggak lagi kita bicara pokoknya, ya kan? Pokoknya. Betul. Dikit-dikit pokoknya. Gitu kan ya. Nggak peduli gitu kan ya. Dan ternyata istilah pokok ini muncul di dua sisi loh Pak. Gitu ya. Kalau di teman-teman serikat kita sering dengar lah ya. Tapi ternyata dari manajemen juga, dari Kayak teman-teman gitu Bapak ya. itu banyak kayak gitu Pak. Pokoknya. Siapa yang bilang kayak gitu? Itu teman-teman Bapak tuh. Itu sering Pak. Pokoknya aku ini GM. Jangan macam-macam. Mungkin gitu. Banyak tuh Pak yang kayak gitu. Nah, makanya kalau bagi saya adalah bagaimana menempatkan manajemen sama serikat pekerja itu sebagai partners. Okay. Kalau sebagai partners, berarti kan paling nggak harus punya pengetahuan yang sama untuk bisa berdiskusi. Kalau yang satu diskusi, terus yang satu bengong, ya kan bisa dibayangkan kan gitu kan ya. Iya, jaga sembung bawa golok. Jaga sembung iya, pokoknya gitu ya, dikit-dikit pokoknya gitu ya. Diajak ngobrol gitu kan ya, bengong, apa itu gitu. Pokoknya ini gitu, akhirnya yang keluar pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya memiliki pengetahuan yang sama, akhirnya apa bisa berdiskusi. Dan bahkan lebih bagus lagi, kalau ternyata serikat pekerja bisa propose sesuatu, ya kan bisa diterima oleh perusahaan secara langsung, percayalah istilahnya, apa yang diusulkan oleh serikat pekerja langsung dipercaya oleh manajemen, langsung disetujui, itu malah lebih bagus lagi. Karena apa? Berarti serikat pekerja udah setara dengan manajemen untuk bisa melihat company ini bagaimana supaya maju. Itu lebih bagus lagi Pak, gitu kan ya. Tapi itu tadi ada proses kan, gitu kan ya. Jadi sebagai contoh kayak gini, Pak Denny punya anak buah, ya. Memang serikat sama pekerja bukan anak buah ya, tapi paling nggak sebagai contoh gitu ya. Kalau Pak Denny percaya sama anak buah ini, apapun yang karena udah tektokan dan pengetahuannya juga udah mumpuni, gitu kan ya. Apa yang diusulkan oleh anak buah ini, gitu kan, saya bisa percaya. Pasti akan bagus gitu kan. Karena apa? Dia udah punya kemampuan, udah punya pengetahuan, dan udah punya informasi yang cukup untuk mempropos ke saya sesuatu yang saya bisa terima. Dan kepercayaan yang tadi Bapak bilang itu hanya bisa terjadi apabila ditunjukkan. Betul. Bukan diminta. Betul. Pak, trust me Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi I have to show something. Trust adalah earn. Nah, trust bukan given, ya, tapi didapatkan dengan kompetensi, dengan behavior, dan juga dengan bukti-bukti gitu. Wah, ini berarti perubahannya banyak Pak. Oh, tugasnya Pak Denny kan? Untuk bisa meningkatkan. Nanti kita bincangkan lebih jauh tentang masalah proposalnya karena tugas saya lebih banyak kan. Oh iya betul. Buat proposalnya nanti kita tanda tangan proyeknya. Jadi teman-teman sekalian, begitu kurang lebih diskusi singkat kita ya, nggak lama-lama nanti khawatir pada tidur di ruangan ini juga. Saya lihat sudah pada tidur. Jadi
intinya sebenarnya yang pertama, kedua kelompok yang berdiskusi dalam sebuah perundingan, negosiasi, kalau dalam hal ini kita bicara antara kelompok manajemen dengan kelompok serikat, itu kita harus pastikan mereka memiliki cara pandang dan pengetahuan yang seimbang, itu ya. Pengetahuan yang seimbang tentang materi yang akan dibahas. Jadi alangkah sangat baiknya apabila teman-teman serikat, para pengurus juga memahami bagaimana ilmu-ilmu pengelolaan perusahaan, termasuk resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi oleh para manajemen di perusahaan. Sebaliknya dari pihak manajemen juga perlu memahami maksudnya segala ilmu-ilmu pengelolaan organisasi serikat pekerja dan sebagainya, sehingga mereka juga paham bahwa di bawah sana masih banyak anggota-anggota serikat atau yang bukan anggota yang masih berteriak kurang untuk beli makan anak istrinya, kan begitu ya. Jadi itu jangan dilewatkan fakta itu, karena tadi di awal Pak Evan juga bilang sebagian besar industri di Indonesia ini mungkin masih banyak bergantung sama manusia di Indonesia ya. Kalau istilahnya zaman Pak Harto almarhum dulu, padat karya, ya kan. Kalau padat teknologi mungkin masih sedikit di Indonesia ya Pak. Nah, jadi kesamaan pemahaman itu penting. Bagaimana caranya? Belajar ya Pak ya, belajar. Dan pada saat salah satu pihak, terutama teman-teman serikat pekerja mau belajar, alangkah baiknya apabila teman-teman dari manajemen mendukung itu. Kalau tadi saran dari Pak Evan, dukung mereka supaya mereka bisa belajar lebih baik, supaya mereka bisa paham jauh lebih tinggi daripada sekedar kompetensi dirinya sebagai karyawan di perusahaan. Tapi beri dia pemahaman, pengetahuan, atau disekolahkan, dikursuskan tentang masalah-masalah pengelolaan perusahaan, sehingga waktu diskusi lebih realistis. Betul. Diskusinya lebih bagus. Nah, yang ketiga, diskusi ini atau kondisi yang tadi Pak Evan sampaikan itu memang sebuah kondisi yang sangat ideal. Pertanyaannya nanti, apakah memang kondisi itu hari ini sudah terjadi atau belum? Atau adakah kondisi ini pernah terjadi di Indonesia, pernah kita temukan? Ini akan menjadi PR kita dalam diskusi selanjutnya. Betul. Ya, begitu Pak Evan. Terima kasih banyak atas infonya. Saya jadi belajar banyak nih. Yeah. Terima kasih kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari Dahem Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.